Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Pak Iqbal sebagai dosen pengampu mata kuliah kami. Izinkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai lini bisnis mitra Pancong Kelis UPN. Sebelumnya, izinkan saya membacakan nama anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Nirmala Nur Oktavia dengan NPM belakang 166. Lalu ada Vina Dwi Kurniati dengan NPM belakang 181. Lalu ada Reina Queen Rosika dengan NPM belakang 187. Dan Rio Aprilianto dengan NPM belakang 311. Yang pertama mengenai profil usaha, nama UMKM yang kita ambil adalah Pancong Kelis UPN yang beralamatkan di Teras Alfamart, Jalan Rungkut, Asri Timur, Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur. Untuk jenis usahanya yaitu dagang dan tahun berdirinya itu pada bulan Maret 2024 atau sekitaran 1 tahun 8 bulan, dan bentuk usahanya itu termasuk usaha kecil dengan karyawan hanya 1. Selanjutnya mengenai latar belakang usaha. Pancong Gelis UPN merupakan usaha kuliner yang bergerak di bidang penjualan kue, pancong, yaitu jajanan tradisional khas Indonesia yang disajikan dengan berbagai varian rasa modern. Nah, usaha ini tuh berdiri dengan tujuan memenuhi kebutuhan konsumen sekitar area UPN Veteran Jawa Timur serta masyarakat asli di daerah Rungkut yang mencari camilan hangat dengan harga terjangkau. Nah, kegiatan operasionalnya itu dilakukan di Teras Alfamart Rungkut, dan usaha ini telah berjalan sekitar 1 tahun 8 bulan atau di bulan Maret 2024 dan dikelola secara mandiri dengan 1 orang karyawan perempuan. Untuk jam operasionalnya dimulai setiap hari pukul jam 2 siang hingga 8 malam, serta menyesuaikan waktu sore hingga malam yang menjadi jam ramai pembeli. Nah, hingga saat ini penjualan dilakukan secara langsung atau offline dan melalui pesanan daring atau online dengan menggunakan platform ojek online seperti GoFood dan GrabFood. Baik, di sini ada sumber pendapatan dari Pancong Gelis yang ada di UPN. Kalau dari penjualan offline itu pembelian langsung oleh pelanggan di lokasi. Nah, untuk lokasinya itu di dekat lahan Indomaret Rungkut, Surabaya yang ada di Jalan Kembar. Terus kalau penjualan online itu pemesanan melalui WhatsApp melalui WhatsApp dan layanan ojek online seperti GoFood dan GrabFood. Terus untuk metode pembayaran itu ada dua, yaitu tunai dan QRIS. Jadi sangat fleksibel untuk melakukan pembayaran yang ada di Pancong Gelis UPN. Selanjutnya ada sumber biaya. Nah, ini tuh ada biaya bahan baku, biaya operasional, terus ada biaya tenaga kerja juga. Untuk biaya bahan baku itu digunakan untuk pembuatan pancong setiap harinya. Itu seperti tepung terigu, gula pasir, santan instan, terus margarin atau mentega dan lain-lain. Terus untuk toppingnya sendiri itu berbagai varian seperti Milo, Oreo, keju, Cukomaltin, meses, kacang, dan banyak lainnya. Rata-rata biaya bahan baku itu kurang lebih 2.200.000 per bulannya. Lalu yang kedua itu ada biaya operasional. Itu dikeluarkan untuk kebutuhan pendukung kegiatan usaha seperti gas LPG, terus seperti listrik dan penerangan, kemasan kemasan makanan itu kayak kan di pancong gelis itu menggunakan box, terus ada sendoknya juga, terus ada kresek. Itu masuk di biaya operasional. Terus rata-rata biaya operasional itu sekitar 500.000 per bulan. Dan yang terakhir itu biaya tenaga kerja. Di Panjang Gelis UPN ini karyawannya itu 1 orang, yaitu perempuan. Dan gaji karyawannya itu kurang lebih 900.000 per bulannya. Nah, di sini tuh kami sudah merekap permasalahan apa aja yang ada di toko Pancong Gelis UPN, dan kita juga memberikan solusi terhadap eh, mbak-mbak penjual pancong tersebut. Nah, di sini tuh juga ada permasalahan pencatatan. Yang pertama itu aplikasi itu hanya berfungsi untuk transaksi penjualan. Nah, aplikasi yang digunakan itu memudahkan pencatatan saat pelanggan membeli karena harga langsung
harganya itu langsung muncul otomatis sesuai topping yang dipilih, terus sesuai ukuran. Nah, namun aplikasi tidak mencatat bahan baku seperti biaya harian maupun laba bersih, sehingga penyatatan masih belum lengkap. Terus ada juga permasalahan data penjualan dan pengeluaran belum terhubung. Penjualan itu tercatat di aplikasi, sedangkan pembelian bahan baku dicatat manual di buku tulis. Hal ini itu membuat pemilik sulit mengetahui laba bersih karena harus menghitung secara terpisah dari dua sumber data. Kan ada yang di aplikasi, ada yang di buku. Jadi kayak mencar-mencar gitu. Terus yang ketiga, di sini tuh tidak ada laporan keuangan otomatis. Aplikasi tidak menyediakan laporan laba rugi. Pemilik masih harus menghitung secara manual setiap akhir bulan. Jadi kayak ribet gitu sih. Terus di sini juga ada solusi yang kita berikan kepada penjual, yaitu melengkapi yang pertama itu ada melengkapi sistem pencatatan dengan format rekap sederhana. Dengan menggunakan Excel atau Google Sheet untuk mencatat pengeluaran atau pengeluaran bahan baku, gas, dan kemasan, lalu gabungkan datanya dengan hasil penjualan dari aplikasi kasir. Jadi itu sangat memudahkan penjual untuk merekap data-data dari bahan baku dan penjualan. Terus yang kedua itu ada menyatukan laporan penjualan dan biaya. Nah, setiap akhir minggu pindahkan total penjualan dari aplikasi ke tabel laporan agar bisa dibandingkan dengan pengeluaran bahan baku. Terus yang keempat itu ada evaluasi keuntungan secara rutin. Dengan menghitung laba bersih mingguan berdasarkan data gabungan seperti penjualan dari aplikasi dan biaya dari buku supaya pemilik tahu hasil usaha yang sebenarnya, tahu labanya juga. Terus yang terakhir itu jika memungkinkan gunakan aplikasi kasir yang memiliki fitur stok dan laporan keuangan. Nah, ini tuh tujuannya agar tidak perlu mencatat dua kali. Pemilik bisa mempertimbangkan mengganti ke aplikasi kasir yang mendukung fitur laporan laba rugi dan bahan bakunya. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu data transaksi dari bulan Agustus sampai September. Sini untuk yang pertama ada setoran modal pemilik itu sebesar 6 juta, ini merupakan kas masuk. Selanjutnya ada penjualan harian dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5, ini merupakan kas masuk. Selanjutnya ada pembelian bahan baku sebesar 1.200.000 merupakan kas keluar atau pengurang. Kemudian ada penjualan harian lagi dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 9, itu merupakan kas masuk. Kemudian ada pembelian topping merupakan kas keluar. Kemudian penjualan harian lagi dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 yang merupakan kas masuk. Kemudian terdapat pembayaran beban listrik pada tanggal 15, ini merupakan kas keluar sebesar 250.000, ini juga menjadi pengurang. Kemudian terdapat penjualan harian lagi dari tanggal 15 sampai dengan 19, ini merupakan kas masuk. Selanjutnya terdapat pembayaran gaji karyawan sebesar 900.000 merupakan kas keluar atau pengurang. Kemudian terdapat penjualan harian dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 31 Agustus. Kemudian untuk total akhir bulan Agustus, ini kas masuknya sebesar 11.520.000, sedangkan kas keluarnya yaitu 2.600.000. Untuk selisihnya sendiri di sini ada 9.320.000. Kemudian di sini ada transaksi untuk bulan September, itu tanggal 1 dan tanggal 2 ini merupakan penjualan berada di kas masuk. Kemudian tanggal 3 merupakan pembelian bahan baku, ini merupakan kas keluar 1.200.000, dan juga ini merupakan pengurang. Kemudian terdapat penjualan harian lagi dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 8 Agustus, ini merupakan kas masuk. Kemudian pembelian topping merupakan kas keluar sebesar 250.000. Kemudian terdapat penjualan dari tanggal 9 sampai dengan 13 Agustus yang merupakan kas masuk. Kemudian untuk slide selanjutnya yaitu masih merupakan transaksi di bulan September. Di sini ada untuk tanggal 14 ada penjualan harian sebesar 190.000, ini merupakan kas masuk. Kemudian ada pembayaran beban listrik pada tanggal 15, ini merupakan kas keluar atau pengurang, itu sebesar 250.000. Kemudian
ada penjualan harian lagi dari tanggal 15 sampai tanggal 19, ini merupakan kas masuk. Selanjutnya ada pembayaran gaji karyawan sebesar 900.000 yang merupakan kas keluar atau pengurang. Untuk selanjutnya ada penjualan dari tanggal 20 sampai tanggal 30 September yang merupakan kas masuk. Kemudian ini terdapat total dari bulan September itu untuk kas masuknya sebesar 5.590.000, untuk kas keluarnya di sini sebesar 2.600.000. Kemudian untuk akumulasi total akhirnya yaitu Agustus sampai dengan September, untuk kas masuknya di sini terdapat 17.110.000. Kemudian untuk kas keluarnya 5.200.000. Di sini selisihnya sendiri yaitu 12.530.000. Kemudian selanjutnya di sini ada jurnal umum dari bulan Agustus sampai dengan September. Itu jurnal umum ini berdasar dari transaksi yang telah saya jelaskan di slide sebelumnya tadi. Di sini terdapat yang pertama terdapat kas. Di sini kas pada modal yaitu sebesar 6 juta, untuk kas berada di debit, untuk modal berada di kredit. Kemudian ada penjualan yaitu untuk jurnal kas pada penjualan itu mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 5. Kemudian untuk tanggal 6 di sini ada pembelian bahan baku pada kas. Ini merupakan pengurang itu sebesar 1.200.000. Kemudian terdapat penjualan lagi dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 9 untuk jurnal yaitu kas pada penjualan. Dan untuk tanggal 10 ini terdapat pembelian topping. Untuk jurnalnya sendiri di sini pembelian topping pada kas ini merupakan pengurang. Selanjutnya pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 di sini terdapat penjualan. Untuk jurnalnya di sini yaitu kas pada penjualan. Kemudian tanggal 15 di sini terdapat pembayaran beban. Itu untuk jurnalnya yaitu beban listrik pada kas. Untuk tanggal 15 di sini terdapat penjualan lagi. Untuk jurnalnya yaitu kas pada penjualan. Selanjutnya di sini ada jurnal untuk tanggal 16 yaitu kas pada penjualan sebesar 190.000. Kemudian pada tanggal 17 ada kas pada penjualan nominalnya yaitu 200.000. Kemudian tanggal 18 kas pada penjualan sebesar 210.000. Pada tanggal 19 jurnalnya yaitu kas pada penjualan sebesar 180.000. Kemudian pada tanggal 20 beban gaji pada kas sebesar 900.000. Kemudian pada tanggal 20 kas pada penjualan sebesar 190.000. Pada tanggal 21 kas pada penjualan sebesar 200.000. Pada tanggal 22 kas pada penjualan sebesar 210.000. Pada tanggal 23 kas pada penjualan sebesar 190.000. Pada tanggal 24 kas pada penjualan sebesar 180.000. Kemudian pada tanggal 25 Agustus kas pada penjualan sebesar 210.000, tanggal 26 kas pada penjualan sebesar 190.000, tanggal 27 kas pada penjualan sebesar 170.000, kemudian tanggal 28 kas pada penjualan sebesar 200.000, tanggal 29 kas pada penjualan sebesar 200.000, kemudian tanggal 30 kas pada penjualan 210.000, dan yang terakhir tanggal 31 Agustus kas pada penjualan sebesar 190.000. Kemudian selanjutnya ada jurnal di bulan September. Di tanggal 1 kas pada penjualan sebesar 190.000, tanggal 2 yaitu kas pada penjualan sebesar 200.000. Kemudian di sini ada jurnal pada tanggal 3 September yaitu pembelian bahan baku pada kas sebesar 1.200.000. Dan selanjutnya ada jurnal tanggal 3 sampai tanggal 8 yaitu kas pada penjualan dengan nominal yang sudah tertera. Kemudian tanggal 9 yaitu pembelian topping pada kas sebesar 250.000. Kemudian selanjutnya tanggal 9 sampai tanggal 14 yaitu kas pada penjualan. Kemudian tanggal 15 yaitu beban listrik pada kas sebesar 250.000. Kemudian tanggal 15 sampai 18 yaitu kas pada penjualan dengan nominal yang sudah tertera. Kemudian di sini pada tanggal 19 yaitu kas pada penjualan sebesar 180.000, tanggal 20 yaitu beban gaji pada kas sebesar 900.000. Kemudian tanggal 30 kas pada penjualan sebesar 200.000, tanggal 21 yaitu kas pada penjualan sebesar 190.000, tanggal 22 yaitu kas pada penjualan sebesar 210.000, tanggal 23 kas pada penjualan sebesar 180.000, tanggal 24 kas pada penjualan sebesar
190.000, kemudian tanggal 25 yaitu kas pada penjualan sebesar 200.000, tanggal 26 kas pada penjualan sebesar 210.000, kemudian tanggal 27 yaitu kas pada penjualan sebesar 190.000, tanggal 28 yaitu kas pada penjualan 180.000, tanggal 29 yaitu kas pada penjualan sebesar 200.000, dan yang terakhir tanggal 30 yaitu kas pada penjualan sebesar 210.000. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.